Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4, saya sendiri, Nurul Aliarga dengan NPM 13216018. Yang kedua ada Suci Irmawati dengan NPM 13216001. Yang ketiga yaitu ada Rosalina Tri P dengan NPM 13216023. Yang keempat terakhir yaitu ada Amrizal dengan NPM 13216004. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai macam-macam perpindahan kalor atau panas beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui jenis benda berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor atau panas. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam perpindahan kalor atau panas. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh perpindahan kalor atau panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja macam-macam perpindahan kalor, alangkah baiknya kita harus memahami dan mengetahui prinsip perpindahan kalor. Nah teman-teman, prinsip perpindahan kalor yaitu besar kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Nah teman-teman, benda yang melepaskan kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi. Sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan juga ada yang tidak bisa menghantarkan panas. Nah, teman-teman, berikut adalah jenis benda berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor atau panasnya. Terbagi menjadi dua, yaitu ada konduktor dan isolator. Nah, teman-teman, konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan kalor atau panas dengan baik. Contohnya, besi dan aluminium. Sedangkan isolator merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya, kain dan kayu. Jadi, teman-teman sekarang tidak perlu heran lagi ya saat melihat ibu teman-teman mengangkat panci dengan kain di tangannya, karena kain termasuk benda isolator atau tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Selanjutnya, pernahkah teman-teman merasa bingung kenapa saat sendok dimasukkan ke dalam air panas, sendok ikut menjadi panas? Atau mengapa saat di dekat api unggun, badan kita menjadi hangat? Ada yang tahu jawabannya? Iya betul. Nah teman-teman harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Nah sekarang kita akan mengetahui macam-macam perpindahan kalor. Nah teman-teman, panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk masing-masing penjelasannya akan saya jelaskan, teman-teman jangan lupa menyimak ya. Oke teman-teman, macam-macam perpindahan kalor atau panas yang pertama, yaitu secara konduksi atau hantaran. Nah teman-teman, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut
tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah teman-teman, berikut adalah contoh perpindahan panas secara konduksi. Contoh yang pertama, yaitu benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Kemudian contoh selanjutnya, yaitu knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Contoh yang ketiga, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Dan contoh yang keempat, yaitu sendok besi yang ikut panas setelah digunakan untuk mengaduk teh panas. Oke teman-teman, selanjutnya perpindahan kalor atau panas yang kedua yaitu secara konveksi atau aliran. Nah teman-teman, konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Nah teman-teman, konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas seperti udara atau angin. Nah teman-teman, berikut adalah contoh perpindahan panas secara konveksi. Contoh yang pertama yaitu gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Kemudian contoh yang kedua, gerakan naik dan turun kacang hijau atau kedelai dan lainnya ketika dipanaskan atau direbus ya teman-teman. Kemudian contoh yang ketiga, terjadinya angin darat dan angin laut. Contoh yang keempat, gerakan balon udara. Dan contoh yang kelima, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Oke, selanjutnya perpindahan kalor atau panas yang ketiga yaitu secara radiasi atau pancaran. Nah teman-teman, radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Artinya langsung ya teman-teman, radiasi biasanya disertai cahaya. Nah teman-teman, berikut adalah contoh perpindahan panas secara radiasi. Contoh yang pertama, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Contoh yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Kemudian contoh yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Dan contoh yang keempat, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui contoh benda yang dapat menghantarkan panas serta benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Selain itu juga teman-teman mengetahui macam-macam perpindahan kalor atau panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi beserta contohnya masing-masing. Jadi dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu antara beberapa bagian yang terhubung. Panas berpindah dari benda yang bersuhu dingin ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah teman-teman, panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dan video terbaru dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.